Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang bos metropolitan baru saja tiba di gedung tempatnya bekerja, di mana si pria tersebut memberikan sebutir peluru kepada asistennya untuk diperiksa. Yang ternyata peluru tersebut adalah salah satu jenis peluru langka yang tidak bisa dilacak. Dan tiba-tiba, ya, di seberang gedung terdapat beberapa pemuda bayaran yang sudah siap membunuh si bos. Namun alih-alih akan kabur, si bos justru bermaksud untuk melompat dengan mengambil ancang-ancang sejauh mungkin untuk bisa sampai ke gedung di seberangnya. Entah siapa bos metropolitan ini, dia jelas bukanlah seorang pria kantoran biasa yang sering duduk di balik meja, karena dari kemampuannya sudah pasti bahwa pria ini adalah manusia terlatih yang biasa membunuh dan melakukan aksi-aksi mustahil. Tak lama ponsel salah satu pembunuh bayaran pun berdering, di mana panggilan tersebut berasal dari si pelaku yang telah menyewa para pembunuh bayaran ini, dan si bos metropolitan tengah berdiri tepat di atas tanda X yang merupakan titik jebakan untuk si pelaku bisa menembaknya dari jarak yang teramat sangat jauh menggunakan peluru langka yang tidak bisa dilacak. Dan inilah Brahma Kumbara. Loh, dan inilah Wanted. Kisah akan berfokus pada seorang manajer akuntan bernama Wesley Gibson, seorang pria kantoran menyedihkan yang setiap harinya selalu mengulangi aktivitas yang sama seperti diintimidasi oleh bosnya yang tak pernah sedikit pun menghargai pekerjaan Wesley, sang kekasih yang berselingkuh dengan teman kantornya yang bernama Barry, dan kondisi tubuhnya yang sering mengalami panic attack atau serangan panik, sehingga Wesley harus rutin mengkonsumsi obat penenang hampir setiap hari. In fact, the only thing I do... Wesley! Suatu malam saat membeli obat di apotek, Wesley tiba-tiba kemunculan seorang wanita cantik dengan jenis bibir yang memiliki tingkat orgasme tinggi bernama Fox, yang memberitahunya tentang ayah Wesley yang baru meninggal minggu lalu dibunuh oleh seorang pria bernama Cross dari jarak yang sangat jauh, di mana si pembunuh bernama Cross tersebut saat ini sedang berada tepat di belakang Wesley dengan maksud untuk membunuhnya juga. Ya, terjadi baku tembak antara Fox dan Cross, di mana skill menembak mereka berdua berada pada tingkat atau level melebihi manusia konvensional pada umumnya. Terlebih lagi Fox menggunakan senjata api unik yang ujungnya bisa belok kanan dan belok kiri untuk mempermudahnya mengincar posisi si target. Wesley yang tidak tahu apa-apa pun memilih untuk pergi dari sana, tapi tiba-tiba... Fox membawa Wesley pergi dengan mobilnya, namun Cross masih keras kepala mengejarnya dengan mengendarai sebuah truk, di mana Fox menyuruh Wesley untuk ambil alih kemudi sedangkan dirinya akan menembaki si Cross. Namun yang jadi masalah adalah bukan perihal ambil alih kemudinya, tetapi posisi Fox menembak itulah yang cukup membuat Wesley menjadi hariwang, karena pengpelangan alias palangkakannya harus ngadangkang tepat di depan wajah Wesley yang membuatnya agak kesulitan untuk berkonsentrasi. Karena truk yang dikendarainya kalah cepat, Cross harus kehilangan mereka saat sebuah bus menghalangi jalannya. Namun disinilah kita akan diperlihatkan dengan satu kemampuan menembak yang sangat luar biasa sekaligus sangat mustahil dilakukan di dunia nyata, yaitu membelokkan peluru. Pada akhirnya, Cross pun mundur sedangkan Wesley dan Fox bisa lolos meski mobil sport mahalnya ringsek tidak katulungan. Singkat cerita, Wesley yang baru siuman dari pingsan pun seketika terkejut saat berada di tempat asing yang di situ ada beberapa kawan Fox, termasuk satu om-om bernama Sloan yang merupakan pimpinan dari sebuah organisasi yang bertajuk Fraternity of Assassin atau persaudaraan pembunuh yang bertugas untuk membunuh orang-orang sesuai takdir yang telah ditentukan, di mana Wesley dipaksa untuk menembak sayap 3 ekor lalat yang sedang terbang, yang hal itu sangat mustahil untuk dilakukan. Ya, alangkah terkejutnya Wesley saat dirinya mampu melakukan hal itu dengan sangat akurat, di mana Sloan menjelaskan bahwa serangan panik yang sering dialaminya bukanlah suatu kondisi penyakit, melainkan suatu anugerah yang membuatnya mampu melihat sesuatu dalam gerak lambat karena jantungnya berdetak 400 kali lebih cepat dari manusia normal pada umumnya, yang kemampuan tersebut juga dimiliki oleh almarhum ayahnya yang mati di adegan awal tadi. Sloan juga menjelaskan bahwa ayahnya dibunuh oleh seorang pengkhianat organisasi bernama Cross, orang yang sama yang berniat untuk membunuhnya di apotek tadi, sehingga tujuan daripada Wesley dibawa ke sini adalah untuk melindunginya, melatihnya, merekrutnya, supaya bakat yang dimilikinya tidak sia-sia dan berguna untuk membalas dendam atas kematian ayahnya. Tak hanya itu, semua aset milik ayahnya kini sudah ditransfer ke rekening Wesley, termasuk pistol favoritnya yang saat ini dipegang oleh Wesley pun resmi menjadi hak milik pribadinya. Namun dengan semua kemendadakan ini, Wesley tentu saja merasa ruas, was-was, dan masih tidak habis pikir, masih belum bisa menerima semua penjelasan Sloan tersebut.
Singkat cerita, Wesley sudah kembali ke kontrakannya dengan sang kekasih tukang selingkuh yang masih tertidur tepat di sampingnya, di mana Wesley sempat mengira jika itu semua hanyalah mimpi, tetapi saat pistol ayahnya jatuh ke lantai, disitulah Wesley menyadari jika semua yang terjadi tadi adalah nyata, sehingga Wesley segera menyembunyikan pistol tersebut di dalam toilet. Tak hanya itu, kini Wesley memiliki uang yang sangat banyak di dalam akun rekeningnya sesuai dengan perkataan Sloan tentang semua aset milik ayahnya yang sudah ditransfer, di mana kesenangan ini tiba-tiba terganggu oleh kemunculan bosnya yang lagi-lagi bersikap menyebalkan, sehingga dengan semua kemarahan, kekesalan, dan kemuakan yang sudah menumpuk di dalam kepalanya, Wesley pun akhirnya meledak dan... Tak hanya membuat bosnya kena mental, Wesley juga menabok wajah sang ketua Guardian of the Galaxy, yaitu teman kantornya yang selingkuh dengan pacarnya, di mana Wesley benar-benar merasa lebih beradrenalin, lebih semangat, lebih hidup, dan lebih percaya diri dari sebelumnya. Ya, Wesley pun memutuskan untuk ikut dengan Fox pergi ke markas organisasi pembunuh yang bertempat di sebuah pabrik tekstil, di mana Wesley bermaksud untuk menerima tawaran Sloan tentang ajakannya semalam yang ingin merekrutnya menjadi anggota organisasi. Tetapi sebelum itu, Wesley harus melewati serangkaian tes untuk melihat seberapa besar motivasinya untuk bergabung dengan mereka semua. Dia bernama si tukang reparasi yang bertugas sebagai penginterview untuk melihat apakah Wesley melakukan ini murni atas dasar niatnya sendiri atau ada orang yang menyuruhnya, di mana Wesley diikat pada sebuah kursi, kemudian dibogem sebanyak 3 kali sampai dirinya jatuh pingsan. Tak berhenti sampai situ saja, Wesley kemudian bertemu dengan penguji kedua yang bernama si tukang jagal. Sama seperti si tukang reparasi, si tukang jagal ini pun menguji seberapa niatnya Wesley untuk bergabung dengan mengajaknya berkelahi menggunakan pisau, hingga Wesley harus mengalami rasa sakit yang luar biasa menyakitkan. Wesley terbangun di dalam bak mandi berisi penuh dengan cairan lilin yang sudah mengeras, di mana hal ini merupakan sebuah metode kuno untuk menyembuhkan luka seperti sayatan, patah tulang, kadas, kuris, kurap, dan rombeheun dalam waktu hanya hitungan jam saja. Dan yang bertanggung jawab atas hal ini adalah seorang pria Rusia, kita panggil saja si Rusia, yang memberikan Wesley seteguk minuman beralkohol. Keesokannya Wesley dibawa ke arena tembak dengan papan target yang terhalang oleh daging babi. Dikira harus menembak titik target dengan cara menembus daging babinya. Wesley justru dituntut harus menembak titik target tanpa menggores sedikit pun daging babinya. Yang berarti Wesley harus bisa membelokkan sebuah peluru yang jikalau Wesley mengira itu adalah hal yang mustahil, maka Sloan pun menerangkan bahwa itu tergantung dari seberapa kuat insting seseorang untuk memperhitungkan gerakan, kecepatan angin, momentum, dan tentunya kehendak sang sutradara. Sebelum mempraktekannya, Wesley akan dilatih oleh Fox untuk memperkuat instingnya dengan cara menangkap penggulung rajutan yang bergerak sangat cepat sekali, di mana Wesley sangat kesulitan melakukannya hingga membuat tangannya mengalami luka-luka. Tak berhasil dengan penggulung rajutan, Fox mengajak Wesley naik ke atas sebuah kereta api yang sedang melaju kencang, di mana kegiatan berbahaya ini merupakan termasuk dalam latihan memperkuat insting supaya Wesley bisa membelokkan peluru. Namun karena ini adalah yang pertama kali baginya, Wesley langsung ngagoler setelah terbentur beton jembatan. Dan lagi, Wesley terbangun di dalam bak cairan lilin dengan si Rusia yang sedang bermain dengan tikusnya. Dia menunjukkan suatu metode yang katanya diciptakan oleh almarhum ayah Wesley, yaitu dengan menempelkan peledak berukuran kecil pada sebuah tubuh tikus dan menjadikannya sebagai senjata yang mematikan. Setiap hari Wesley terus dibuat babak belur oleh Fox dan kawan-kawan, dan sampai detik ini Wesley masih belum menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan. Sementara satu persatu kawan mereka terus bertumbangan akibat dibunuh oleh si Cross, di mana Sloan sendiri meyakini jika satu-satunya orang yang bisa melacak dan membunuh Cross hanyalah Wesley seorang. Entah apa alasannya, karena jika dipikir-pikir mereka kan sudah pasti lebih pro, lebih hebat, dan lebih berpengalaman, dan lebih memiliki peluang besar untuk membunuh si Cross ketimbang hanya mengandalkan seorang manajer akuntan biasa yang masih rarampa dan belum ada kemajuan. Dirasa Wesley butuh dorongan yang lebih kuat dari hanya sekedar latihan, Sloan pun mengajak Wesley ke ruang pribadi milik almarhum ayahnya untuk ditunjukkan apa saja barang milik beliau, sekaligus dijelaskan tentang alasan Cross membunuh ayahnya yang ternyata didasari oleh rasa iri dan dengki akibat merasa tersaingi oleh kehebatan sang ayah yang punya kemampuan dan bakat alami sebagai seorang calon pembunuh legenda. Well, I could never care about anything before this. As my father. Dari situlah Wesley mulai mikir dan mulai giat berlatih, termasuk melakukan investigasi mandiri dengan menyelidiki peluru langka tak terlacak yang selalu digunakan oleh si Cross, hingga menyisakan satu pertanyaan tentang kenapa hanya Wesley saja yang lolos dari si Cross, padahal dari catatan yang ada, Cross adalah sosok pembunuh sempurna yang tidak pernah satu kali pun melakukan kesalahan ataupun gagal membunuh targetnya, sehingga hal ini agak sedikit janggal dan aneh. Tetapi Wesley memilih untuk tidak memikirkannya dulu. Move he ever made.
Every attack he ever exits, bullets untraceable, of course. Surrounded by Secret Service agents. Kembali ke latihan setelah berminggu-minggu selalu dihajar dan diintimidasi oleh para pelatih. Kini saatnya Wesley mulai bangkit dengan melakukan perlawanan yang dilakukan secara spontan. Hingga si tukang reparasi dan si tukang jagal harus merasakan rasa sakit yang sama seperti yang Wesley rasakan selama berminggu-minggu terakhir ini. Tak hanya itu, Wesley juga berhasil dalam ujian kereta api termasuk menangkap penggulung rajutan tanpa melukai sedikit pun dari tangannya. Giliran tes terakhir dan yang paling utama yaitu membelokkan peluru, Wesley benar-benar stuck untuk yang satu ini karena menurut hukum kekekalan momentum, suatu benda yang tidak terpengaruh oleh gaya luar, maka momentum total sistem tersebut tetap konstan alias tidak akan berubah secara drastis. X ditambah Y sama dengan sin per A dikalikan dengan percepatan akar kuadrat dibagi dengan cos per 10 dikali gravitasi akar 5 dikurangi A dan B ditambah jarak per waktu tempuh sama dengan kecepatan dikalikan dengan 5 ekor entog dan 1 buah apel milik Budi akan menghasilkan suatu kesimpulan yaitu peluru tidak bisa dibelokkan. Berbeda dengan teori yang saya jelaskan barusan, organisasi ini mampu melawan hukum fisika dengan begitu frontal, di mana mereka yakin jika motivasi dan insting kuat adalah dua hal yang mampu membuat seseorang membelokkan sebuah peluru, sehingga Fox pun mengajukan dirinya untuk menjadi sukarelawan supaya Wesley punya alasan kuat untuk bisa membelokkan pelurunya. Sukses membelokkan peluru, Wesley pun diajak Sloan untuk mengetahui tentang asal-usul organisasi ini yang sudah terbentuk sejak 1000 tahun yang lalu. Mereka memiliki sebuah visi dan misi untuk menjaga kedamaian di muka bumi ini dengan cara membunuh calon-calon orang jahat yang akan menimbulkan kerusakan atau kemungkaran di masa depan. Dan ini adalah sebuah mesin tenun takdir yang sudah ada sejak 1000 tahun yang lalu. Mesin tenun ini menghasilkan kain berisi kode untuk dipecahkan menjadi nama lengkap seseorang yang merupakan nama target yang harus mereka bunuh. Meski target mereka belum melakukan kejahatan dan kesalahan, tetapi Sloan dan organisasi ini tetap akan membunuh targetnya, dan justru itulah tugas utama mereka, yakni mencegah terjadinya kejahatan dengan cara membunuh si target sebelum mereka benar-benar melakukan kejahatannya di masa depan. Semua ini dilakukan atas dasar keyakinan pada takdir, menggantungkan nasib dan nyawa seseorang berdasarkan kain yang dibuat oleh mesin tenun, di mana Wesley mendapat tugas pertama untuk membunuh seorang target yang merupakan orang kantoran yang meski Wesley tidak mengenalnya sama sekali dan tidak tahu apa dosanya, Sloan tetap meminta Wesley untuk bunuh target tersebut, hitung-hitung latihan sebelum membunuh si Cross. Dan ya, Wesley masih memiliki keraguan terhadap semua yang dia dengar karena apa iya, nyawa seseorang hanya digantungkan pada sebuah mesin tenun kuno yang tidak jelas dari mana asal-usulnya munculnya kode tersebut. Sekilas Wesley merasa ini semua tidak masuk akal, tetapi Fox muncul untuk membuat Wesley menjadi yakin dengan menceritakan masa lalunya ketika sang ayah dibunuh oleh seorang penjahat yang namanya muncul pada mesin tenun takdir tepat seminggu sebelum insiden tersebut terjadi. Dad was a federal judge. Setelah mendengar cerita masa lalu Fox yang begitu menyedihkan, Wesley pun mulai yakin dengan semua yang Sloan ceritakan, di mana Wesley langsung beraksi pada malam itu juga dan berhasil membunuh si target dengan teknik membelokkan pelurunya. Selanjutnya Wesley mendapat target baru yang merupakan seorang bos mafia dengan mobil anti pelurunya, sehingga untuk yang satu ini Wesley harus menggunakan treatment khusus, yaitu berkolaborasi dengan Fox untuk melakukan backflip sehingga Wesley punya kesempatan untuk membunuhnya dari atas. Sukses dengan dua misi pertamanya, Wesley pun pulang ke kontrakan untuk mengambil pistol milik sang ayah yang dia simpan di kamar mandi, yang kebetulan di situ ada Barry, baru saja selesai ikah-ikah kimochi dengan pacarnya, yang karena si pacar terus nyerocos merendahkan sosok Wesley yang pecundang, lemah syahwat dan kurang menarik, membuat Fox menjadi geram sendiri hingga dia memutuskan untuk masuk dan mencium Wesley tepat di hadapan Barry dan pacarnya. He's a man. Tepat saat Fox sedang pergi mengambil mobil, Wesley yang sendirian pun didatangi oleh si Cross yang langsung menarik pelatuk hingga terjadi momen langka, yaitu dua peluru yang saling beradu secara akurat. Entah fakta apa yang sebenarnya belum terungkap, Cross bisa saja membunuh Wesley dengan sangat mudah sekali, tetapi dia tidak melakukannya dan justru memancing Wesley untuk mengejarnya ke sebuah gedung sepi yang di situ Wesley sempat kehilangan Cross yang lari seperti bajing dan tiba-tiba... Ya, akibat panik, Wesley tak sengaja menembak si Rusia tepat di dadanya, di mana Cross sendiri kembali melakukan tembakan berbelok yang tepat mengenai lengan kiri bagian atas si Wesley. Nyawa si Rusia tak tertolong, Wesley yang merasa bersalah pun semakin dibuat benci kepada si Cross yang menjadi penyebab atas semua kematian ini, yang dengan peluru yang masih bersarang di lengannya, Wesley mencoba untuk meneliti peluru tersebut yang alhasil ditemukanlah bahwa peluru yang Cross gunakan kali ini bukanlah peluru langka yang tidak atau sulit dilacak karena Wesley sudah mengantongi nama dan foto sang pembuat peluru tersebut, yakni seseorang bernama Pekworski yang tinggal di sebuah biara yang merupakan lokasi awal dibentuknya organisasi ini. This place,
is where the fraternity was born. Wesley pun meminta izin kepada Sloan untuk berangkat sendirian supaya Cross tidak kagok untuk muncul kembali di hadapannya. Di mana saat Wesley sudah pergi, Sloan memperlihatkan Fox sebuah fakta mengejutkan tentang nama Wesley yang muncul dari mesin tanun takdir, yang berarti Wesley harus segera dibunuh setelah dia berhasil melenyapkan si Cross, yang tugas tersebut diberikan kepada Fox yang merupakan orang terdekat Wesley di organisasi ini. Singkat cerita, Wesley terlihat sudah sampai di biara tempat Peckworski tinggal, yang di situ Wesley ujug-ujug menodongkan pistol ke arahnya dan memintanya untuk memberitahu di mana Cross berada saat ini, di mana Peckworski setuju untuk memberitahunya, bahkan mau untuk mempertemukan Wesley dengan Cross tepat di stasiun kereta api. Ditemani Fox yang ikut menyusul, Wesley harus kehilangan Peckworski yang kabur entah kemana, yang karena ada Cross muncul di dalam kereta, Wesley langsung masuk ke dalam sedangkan Fox memilih untuk mengejarnya menggunakan mobil pribadi. Semakin jelaslah bahwasanya Cross memang tidak berniat untuk membunuh Wesley, di mana mereka berdua kembali melakukan adu tembak dengan masih ada beberapa penumpang sedang berlarian, sehingga keduanya pun menggunakan teknik membelokkan peluru dan Fox sendiri memutuskan untuk ikut masuk ke dalam kereta dengan cara melompatkan mobilnya ke dalam salah satu gerbong, sehingga kereta bagian belakang mengalami anjlok yang membuat masinis harus memberhentikan keretanya tepat di atas jurang. Dan ya, entah apa yang sebenarnya sedang terjadi, Cross yang di awal ingin membunuh Wesley, tiba-tiba saja membantunya agar tidak jatuh, di mana Wesley tetap saja menembaknya tepat di bagian dada, yang pada detik-detik sekarat itulah, Cross memberitahu Wesley tentang Sloan yang sudah membohonginya, karena faktanya, Cross adalah ayah kandung Wesley, yang hal itu dikonfirmasi langsung oleh Fox, yang membenarkan tentang hal tersebut, dan sekarang Wesley harus mati sesuai takdir yang sudah tertera. You're my son. Singkat cerita, setelah selamat dari momen tadi, Wesley kini terbangun di sebuah apartemen yang berseberangan langsung dengan kontrakan miliknya, di mana di situ sudah ada Peckworski yang ingin memberitahu tentang fakta yang sebenarnya sedang terjadi. Cross, ayahnya, adalah mantan anggota organisasi yang memilih untuk keluar setelah menemukan fakta tentang nama Sloan yang muncul dari mesin tenun takdirnya, di mana Sloan tidak bisa menerima hal itu dan mulai merekayasa target yang harus dibunuh sesuai dengan kepentingan pribadinya. Hal itu pula lah yang menjadi alasan kenapa Cross ayahnya memilih untuk tidak merawat Wesley, bukan tidak sayang, tetapi almarhum sengaja membiarkan Wesley sendirian supaya bisa memiliki kehidupan normal seperti orang pada umumnya. Jika Wesley sempat berpikir sang ayah mencoba untuk membunuhnya, justru beliau berupaya untuk memisahkan Wesley dari Fox dan organisasi ini, dan sekarang semuanya sudah terlambat karena sang ayah sudah mati dibunuh oleh Wesley sendiri. Peckworski memberikan tiket penerbangan untuk Wesley kabur sejauh mungkin, namun dengan semua yang sudah terjadi, nehi, aku ora bakal mundur mas, akan kubalaskan kematian ayahku. Memanfaatkan pengetahuan milik ayahnya, Wesley pun merancang sebuah rencana untuk membuat pasukan tikus peledak untuk menghancurkan Sloan dan organisasinya, dimulai dengan membeli selai kacang dalam jumlah yang banyak untuk merekrut gerombolan tikus yang sering berkumpul di lokasi tempat pembuangan sampah. Setelah semua siap, Wesley langsung meluncur ke markas Sloan dengan mengendarai mobil pengangkut sampah dan membiarkan ratusan tikus memasuki pabrik tekstilnya. Setelah beberapa tikus meledak, kini saatnya Wesley menunjukkan kemampuannya di mana dia berencana untuk melawan mereka semua secara terang-terangan dengan hanya sendirian saja. Selesai dengan si tukang reparasi dan pasukan yang ada di bawah, kini saatnya Wesley harus berhadapan dengan si tukang jagal yang meski sempat menjadi pelatihnya beberapa waktu yang lalu, Wesley tidak akan segan-segan untuk menghabisinya kali ini. Tiba di perpustakaan, Wesley nampaknya tidak bisa berbuat banyak saat Fox dan anggota organisasi menodongkan pistol ke arahnya, di mana Wesley langsung menunjukkan bukti bahwa nama Sloan muncul sebagai target yang harus dibunuh. Yang di situ Sloan langsung melakukan pembelaan diri dengan menunjukkan bahwa nama Fox dan semua orang yang ada di ruangan ini juga sudah muncul, yang berarti mereka semua harus mati dan dipersilakan untuk mengarahkan pistol ke kepala masing-masing dan tarik pelatuknya jika itu adalah apa yang mereka inginkan.
Sloan menegaskan bahwa apa yang dirinya sudah lakukan adalah bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan bersama. Di bawah kepemimpinannya, organisasi ini semakin hari semakin kuat, persaudaraan semakin erat, sehingga sekali lagi, jika mereka tidak setuju dengan perkataan Sloan, silahkan arahkan pistol ke kepala masing-masing atau bunuh Weasley dan lanjutkan kembali hidup mereka. Di saat yang lain tidak peduli dengan takdir mesin tenun dan berniat untuk membunuh Weasley, hanya Fox lah satu-satunya orang yang percaya dengan nasibnya yang harus mati, sehingga dia pun melakukan sebuah tembakan yang semakin mustahil, bukan lagi membelokkan peluru, tetapi memutarkan peluru. Entah kemana kaburnya si Sloan, Weasley kini tak punya pilihan lain selain kembali pada kehidupan lamanya, yakni seorang manajer akuntan yang hanya punya saldo secuil di dalam akun rekeningnya. Saat Weasley sedang bekerja di kantor itulah, muncul Sloan yang bermaksud untuk membunuhnya, namun alangkah terkejutnya Sloan saat baru menyadari jika itu bukan Weasley, karena ini semua tidak lebih dari hanya sebuah jebakan yang dibuat oleh Weasley. Mirip seperti yang dilakukan oleh Cross ayahnya, Weasley mampu menembakkan peluru dari jarak ratusan meter dari kamar tempat tinggalnya. Of my life. Tamat ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah peluru boleh dibelokkan, tapi akidah harus tetap lurus. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Tutug Oncom, Alabama.